Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini, saya Najwa Anissa Sukma akan menjelaskan materi tentang psikologi tingkah laku dan kognitif, di mana video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Hijrah Sawai, MPD. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Teori belajar tingkah laku atau behavioristik. Menurut Edward Lee Thorndike, belajar merupakan proses terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Stimulus adalah perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang muncul karena adanya perangsang. Thorndike mengemukakan bahwa terjadinya proses asosiasi antara stimulus dengan respon itu mengikuti hukum-hukum berikut. Pertama, ketika organisme siap untuk memperoleh perubahan tingkah laku. Dua, ketika tingkah laku sering dilatih atau sering diulang-ulang. Ketiga, ketika mendapat akibat dari tingkah laku tersebut. Selanjutnya, Ivan Petrovich Pavlov mengemukakan tentang konsep pembiasaan atau conditioning. Misalnya, agar siswa belajar dengan baik, maka harus dibiasakan. Agar siswa mengerjakan pekerjaan rumah atau PR dengan baik, maka biasakanlah untuk memeriksa, menjelaskan kembali ya, lalu memberikan nilai terhadap hasil pekerjaannya. Prinsip klasik conditioning tentu saja dapat diterapkan di dalam kelas, seperti memberikan suasana yang menyenangkan, lalu menekankan pada kerjasama dan kompetensi antar kelompok, dan membuat kegiatan membaca di dalam ruangan yang nyaman, enak, dan menarik. Aliran behaviorisme menekankan pada proses eksternal atau lingkungan, sedangkan teori kognitif menekankan pada internal atau mental manusia. Pendekatan kognitif seringkali dipertentangkan dengan pendekatan behavioristik. Padahal sebenarnya bukan berarti pendekatan kognitif anti terhadap pendekatan behavioristik, sebab tidak memperhatikan proses kejiwaan yang berdimensi pada ranah cipta seperti berpikir, mempertimbangkan pilihan, dan mengambil keputusan. Dalam perspektif psikologi kognitif, belajar pada asasnya adalah peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral atau jasmania. Misalnya, ketika didapat ada siswa yang bisa menulis dengan baik, itu tidak hanya ada pembiasaan, tetapi mungkin sebelum dia mau membiasakan, yaitu adanya kemauan. Nah, kemauan ini adalah proses ranah cipta atau mental. Karena jika si siswa tersebut tidak ada kemauan untuk menulis, mungkin dia tidak akan menulis. Nah, inilah yang meyakinkan proses belajar dari aliran kognitif. Setelah tadi kita mengetahui tentang strategi belajar dengan pendekatan kognitif dan pendekatan tingkah laku, sekarang saya akan menjelaskan tentang strategi mengajar. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Selain itu, dia memiliki daya tahan dalam mengenali dan mengamati siswanya yang memiliki ketertutupan ranah cipta. Ketika mengamati dan mengenali situasi tertentu, guru yang fleksibel pasti akan berpikir kritis. Berpikir kritis ialah berpikir dengan penuh pertimbangan akal sehat untuk mengambil keputusan yang baik. Dalam proses belajar mengajar, fleksibilitas kognitif guru terdiri dari 3 dimensi.
1. Dimensi karakteristik pribadi guru. Cirinya, guru yang fleksibel itu dapat menunjukkan keterbukaan dalam perencanaan kegiatan belajar mengajar. Jadi, yang ikut merencanakan pembelajaran dalam kelas itu tidak hanya guru, tetapi si guru dapat berkontribusi dengan siswanya. Yang kedua yaitu menjadikan materi pelajaran berguna bagi kehidupan nyata siswa. Jadi tidak hanya materi yang diberikan, tetapi bagaimana si materi ini dikemas supaya bisa direalisasikan juga ketika di luar sekolah ya, atau di lingkungannya. Selanjutnya, guru yang fleksibel itu dapat mempertimbangkan cara yang baik, memiliki alternatif yang baik pula untuk mengkomunikasikan materinya supaya dapat dipahami oleh siswa. Lalu, guru yang fleksibel mampu merencanakan sesuatu dalam keadaan mendesak dan memiliki humor yang profesional untuk mencairkan suasana di dalam kelas. Dimensi kedua pada fleksibilitas kognitif guru yaitu sikap kognitif guru terhadap siswa. Cirinya menunjukkan perilaku demokratis dan tenggang rasa terhadap siswa. Maksudnya, tidak membeda-bedakan atau tidak memperhatikan siswa yang pandai dan mengabaikan siswa yang lamban. Karena jika ada guru yang seperti itu, berarti itu adalah guru yang kaku. Selanjutnya, responsif terhadap kelas. Mau melihat, mendengar, merespon masalah disiplin, kesulitan belajar, dan sebagainya. Selanjutnya, memandang siswa sebagai partner dalam proses belajar. Jangan sampai kita sebagai guru itu memandang siswa lebih rendah daripada kita. Selanjutnya, kita sebagai guru harus bisa menilai siswa dengan faktor-faktor yang memadai. Jangan terpaku pada satu faktor atau serampangan. Lalu, berkesinambungan dalam menggunakan hukuman untuk siswa. Jangan sampai terlalu banyak menghukum, tapi mengapresiasi siswa sendiri kurang. Dimensi ketiga pada fleksibilitas kognitif guru adalah sikap guru terhadap materi pelajaran dan metode mengajar. Cirinya yaitu menyusun dan menyajikan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan siswa, jangan sampai terlalu terpaku pada silabus. Tetapi tidak memperhatikan bahwa siswa tersebut tidak mampu. Nah, itu ya yang harus dihindari oleh guru. Selanjutnya, menggunakan macam-macam metode yang relevan secara kreatif sesuai dengan sifat materi. Harus seimbang, harus sesuai. Dan menjadi guru juga harus kreatif. Karena kalau misalkan hanya terpaku pada satu atau dua metode, mungkin si siswa akan merasa jenuh atau sering bosan dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru yang fleksibel itu memiliki pendekatan pengajarannya dengan lebih problematik, sehingga siswa terdorong untuk berpikir. Maksudnya lebih dihubungkan materi itu ke kehidupan nyata, sehingga mudah dipahami oleh siswa. Dalam strategi mengajar, seorang guru tidak hanya mengetahui fleksibilitas kognitif guru, tetapi harus mengetahui juga bagaimana kompetensi kognitif guru. Karena guru yang profesional itu adalah guru yang memiliki pengetahuan yang sangat baik. Pengetahuan dan keterampilan ranah cipta dapat dikelompokkan pada dua kategori. Kategori pertama yaitu ilmu pengetahuan kependidikan. Menurut sifat dan kegunaannya, disiplin ilmu kependidikan itu terbagi menjadi dua macam, yaitu pengetahuan pendidikan khusus dan pengetahuan pendidikan umum. Pengetahuan kependidikan umum meliputi ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan pengetahuan kependidikan khusus meliputi metode mengajar, metodik khusus pengajaran, teknik evaluasi, praktik keguruan, dan sebagainya. Alhasil, pengetahuan atau ilmu pendidikan umum itu meliputi segenap pengetahuan kependidikan yang tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar. Sedangkan ilmu pengetahuan khusus langsung berhubungan dengan praktik pengelolaan proses belajar mengajar. Kategori kedua yaitu ilmu pengetahuan materi bidang studi.
Sebagai contoh, apabila Anda hendak mengajar pelajaran agama, berarti harus menguasai materi itu dengan baik, memiliki model, metode, dan strategi yang baik dalam mengajar. Dan pastinya sebelum mengajarkan, Anda yang sebagai guru pendidikan agama itu harus bisa memberikan contoh yang baik terlebih dahulu. Jadi siswanya akan bisa mengikuti dengan baik. Seorang guru itu tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai seorang pendidik. Untuk itu, guru juga diharapkan untuk bisa mengubah pilihan dalam kebiasaan belajarnya. Misalnya siswa yang bermotif ekstrinsik menjadi intrinsik. Siswa yang berpresensi kognitif ekstrinsik itu hanya memandang belajar untuk menangkal ketidaklulusan, ketidaknaikan. Dengan kata lain, siswa tersebut belajar hanya ingin menggapai cita-cita asal lulus saja. Nah, peran guru itu memberikan arti penting dalam belajar, yaitu dengan pendekatan ranah cipta atau kognitif, supaya mereka itu tidak hanya ikut belajar tetapi mau belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.